Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jauhkanlah olehmu daripada khamar, maka bahwasannya adalah pada umat Nabi yang dahulu, ya. Jadi kejadian ini banyak juga di umat-umat Nabi zaman dahulu, mabok-mabokan. Daripada seorang laki-laki terlalu sangat berbuat ibadah kepada Allah. Ada laki-laki, Pak. Laki-laki ini ahli ibadah. Laki-laki ahli ibadah. Kerjanya ibadah mulu, Bu. Ya, berdekatan diri sama Allah. Ya. Ya enggak putus-putus deh, ahli ibadah. Maka didatangi seorang perempuan. Ya Allah, orang ibadah, Pak. Pak, didatangin perempuan, gimana kira-kira? Cakep lagi. Oh, kayak gitar ini, kayak gitar biola. Bu, gimana itu, Bu? Pak, ibu-ibu dulu pernah jadi. Ini kelihatan wajah-wajahnya semua cantik-cantik semua, Pak. Dulu. Dulu. Oh, bapak-bapak juga ganteng-ganteng semua. Dulu. Tuh. Diparanin sama perempuan bahenol. Kelepek-kelepek nggak tuh, Bu? Ya, diparanin. Ahli ibadah nih, Pak. Kegoda, lihat. Terlalu jahat perangai kepadanya. Ini perempuan mau ngejembak laki-laki ini ahli ibadah. Ya. Ini perempuan jahat mau ngejebak laki-laki ini. Dia tahu nih laki-laki ahli ibadah. Dia mau dites nih perempuan, ngetes tuh laki-laki. Ya. Padahal berkata ia, aku datang memanggil akan dikau karena menjadikan bagi kamu. Maka datanglah laki-laki itu, ya, sertanya. Maka datang laki-laki bersama perempuan itu. Dan masuklah keduanya di dalam rumah, lalu ditutup pintunya. Nah loh, oh, orang ahli ibadah, kayak bapak-bapak nih pulang liatin lewat mana, Bu? Ya, jangan-jangan mampir lagi nih, ya Pak. Agak di sini Mas Soleh, Pak. Insyaallah kuat imannya, udah, amin. Ya Rabbal, jarang lempeng, Bu, mata ngelirik, boleh juga tuh. Ya salah. Gitu sih. Enggak, insyaallah. Amin. Amin. Dia masuk tuh, di perempuannya ditutup pintunya. Ah, ini laki ahli ibadah udah masuk, ditutup pintunya. Serta dibawa kepadanya laki-laki seorang kanak-kanak, ya. Dan sesuatu kodah daripada khamar, ya. Jadi perempuan ini pada saat masuk ke dalam rumahnya, ditutup pintunya, dibawa anak-anak, anak laki-laki, anak kecil, terus bawa sebuah wadah yang berisi daripada khamar. Maka berkata perempuan itu, bahwasannya aku panggil akan dikau menyuruh zina dengan aku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dites nih Pak, ahli ibadah, orang yang ahli ibadah dipanggil perempuan jahat, memanggil laki-laki ibadah, menjebak dia, didatangi dia ke rumahnya. Saat masuk ke rumahnya ditutup pintunya, dan perempuan itu bawa anak laki-laki dan bawa wadah yang isinya khamar, ya. Dan pada saat itu wanita itu berkata, untuk mengajak kamu berzina dengan aku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, kucing dikasih ikan gimana? Ngeong. Pak, ya. Ibu juga begitu, Pak. Jangan-jangan ibunya doyan berondong, wah, ya, ngelirik juga sambil masak, itu dibuka, mata kemana-mana, gitu nggak, Bu? Gitu nggak? Benar.
Alhamdulillah. Rapi insyaallah al-mukminin jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Apa lagi? Atau membunuh kanak-kanak itu, ya. Atau membunuh kanak-kanak ini, atau engkau minum khamar. Oh. Ya. Ini perempuan nyuruh zina. Kalau enggak mau zina, bunuh tuh anak. Ya. Kalau enggak mau bunuh tuh anak, minum tuh khamar. Misalnya. Maka jika tiada engkau, ya, kerjakan sesuatu itu daripada 3 perkara ini, niscaya tiada aku bukakan pintu ini. Waduh, ngancem. Ini perempuan ngancem. Kalau anda tidak melakukannya, aku gak akan bukakan pintu. Apa? Laki-laki ini kan ahli ibadah, dia mikir. Maka tiada engkau kerjakan sesuatu daripada 3 perkara ini, niscaya tiada aku bukakan pintu ini. Maka dipikirkanlah oleh laki-laki ini. Mikir nih laki-laki, Pak, Bu, mikir, ya. Aku membunuh kanak-kanak terlalu besar dosanya. Dia mikir kalau membunuh dosanya besar. Benar, membunuh dosanya besar. Dan dipikirkan akan zina itu pun besar dosanya. Laki-laki ini mikir berzina juga dosanya besar, ya. Lalu ia ambil pada khamar serta diminum akan dia. Dia pikir khamar itu paling kecil, ya. Dipikir khamar ini paling kecil. Berzina besar dosanya, membunuh juga besar dosanya. Dia ambil minum, ya. Diambil nih Bu, ini khamar nih, diambil air minum, diminum sama dia. Saya minum dulu ya Bu, ya. Ya Pak. Pada saat diminum, hilang dahaganya Bu. Air teh beda sama khamar, ya. Kalau khamar langsung apa? 3 tegukan langsung jadi pusing. Mabok deh. Maka tatkala sudah meminumnya akan dia, maka ialah mabuk. Dia mabuk, dia diminum, ya. Pada saat dia mabuk dan dibunuhlah kanak-kanak itu, dan berzinalah pula ia dengan perempuan di dalam mabuknya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka jauhkanlah olehmu daripada khamar. Maka bahwasannya tiada berhimpun sekali-kali serta iman. Artinya apa? Kita disuruh, ya, oleh Utsman bin Affan, jauhin, ya. Sayyidina Utsman bin Affan meriwayatkan ini, kita suruh menjauhkan khamar. Karena orang yang minum khamar imannya copot. Nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita kepala pusing, Ibu, ya. Ya Pak, pasti ada masalah. Tadi subuh kita baca tuh, ya, surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya, Allah yang ngomong tuh. Ya pasti ad-dinun nasihah. Pasti Allah berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Allah yang ngomong. Maka setelah kesusahan ada kesenangan. Mungkin ada masalah kita yang belum terpecahkan, ibadah kita ada yang kurang, Ibu, ya. Minta sama Allah. Jangan malah kita berteman dengan orang yang sekiranya mengundang laknatnya Allah. Kalau kita nggak nyangkut buat merubah dia, udah tinggalin. Jangan kita deketin, takutnya kita yang kebawa Bu sama dia. Bener nggak? Bener, ya. Ya Pak, ya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguh, ya Allah, dia deketin banget lah. Ya, kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah setelah kesusahan kita, permasalahan kita,
pasti ada kesenangan di balik itu. Tapi kita ibadah kepada Allah. Ibadah sebanyak kebutuhan kita. Kita banyak kebutuhan, Ibu. Berarti kita harus banyak-banyak ibadah pada Allah. Jangan kita banyak kebutuhan, kita leha-leha aja. Kemauan kita banyak, tapi kita ibadah begitu-gitu aja. Kadang sholat kalau ingat, kadang kagak. Kalau enak hati kita sholat, enak ngomongnya, enak takbirnya. Allahu Akbar. Tadi insya Allah, Allah yang ngomong. Door prize. Oh biar pasti. Oh ada hadiah lagi nih Bu. Tapi kalau orang yang gak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Pak mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Ya Allah janji lagi. Janjinya Allah. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmatnya. Tapi di balik itu, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang tidak bersyukur kepadaku, dikasih umur panjang dia nggak ibadah, ya, dikasih uang banyak dia nggak sedekah, bakhil, pelit, boro-boro ingat sama tetangga, ya, dipikir harta punya dia aja tuh. Al-mu'minin udah teriak-teriak umpama ya. Ada orang kaya diem aja sabodo, tungguin tuh. Allah udah ancam dia, inna azabi lasyadid. Ya, sesungguhnya azabku sangat pedih. Azab, azab. Allah udah janjikan itu. Makanya kita nih, ya Bu, berkhusus saya pribadi, yuk kita muhasabah diri kita masing-masing. Sejauh mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita taat sebenar-benarnya kepada Allah, atau kita sebaliknya ibadah kepada Allah tapi bangga dengan ibadah kita, seolah-olah tidak akan merubah keadaan kita? Karena ini ahli ibadah, salah satunya bisa berubah keadaannya menjadi seorang pemabuk dan seorang pembunuh karena tergoda oleh bujuk rayu syaitan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita minta Pak Bu, ya, khusus kita semuanya yang hadir al-mu'minin ini, sama-sama kita mengingatkan diri kita, kanan kiri kita, berkhusus pada keluarga kita, anak dan istri kita. Bu, makanya kalau nggak masak laki-laki Bu jangan teket mulu. Pak mana nih nggak ada uang masak nih, masak kecap muluan, ya, masak begini muluan Pak, ya. Laki-laki Bu kalau ada pasti dikasih, ya Pak ya, bener nggak? Laki-laki Bu kalau orang tanggung jawab, lagi orang yang ibadah, pasti dikasih kalau ada. Kita sebagai istri penguatnya Pak, udah biarin sekarang kita makan pakai kecap sama nasi. Kita doa yuk sama Allah. Gimana yuk kita sholawat bareng-bareng, ya, nanti malam kita bangun, kita minta sama Allah, kita minta fasilitas sama Allah, ya, untuk supaya Allah berikan rezeki kepada kita. Pasti ada jalan keluar, ya. Allah yang ngomong lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, apapun bentuk permasalahan itu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kirimkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. Kira-kira paham sampai sini ya Bu ya? Ya Pak ya? Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas